Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang work-life balance dan happiness at work dengan dosen pengampu Bapak Adi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jovita Delia dengan NIM 1020240444. Perkenalkan nama aku Farel Valentia dengan NIM 1020240037. Dan perkenalin juga, namaku Haidar Rahman Hasan dengan NIM 1020244042. Apa itu work-life balance? Work-life balance adalah keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi atau keluarga. Ini adalah keadaan di mana seseorang dapat mengatur dan membagi antara tanggung jawab pekerjaan, kehidupan pribadi, dan tanggung jawab lainnya. Selanjutnya pentingnya work-life balance. Yang pertama yaitu terhindar dari berbagai penyakit. Kalau kerja terus-terusan tanpa istirahat yang cukup, tubuh bisa ngambek atau capek. Mulai dari sakit kepala, gampang masuk angin, sampai masalah yang lebih serius, kayak darah tinggi. Dah, nah jadi istirahat itu kayak nge-charge buat badan. Yang kedua adalah mengurangi jenuh dan stres. Kalau cuma kerja mulu, lama-lama otak bisa ngebul. Dengan punya waktu buat santai dan ngelakuin hobi, pikiran jadi lebih fresh, nggak gampang suntuk, dan kerja pun lebih produktif. Yang ketiga adalah hubungan yang baik. Kalau hidup cuma fokus kerja, hubungan sama keluarga, teman, atau pasangan bisa kerenggang. Dengan punya waktu mereka, hubungan jadi lebih harmonis dan kamu juga nggak ngerasa kesepian. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi work-life balance. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, karakteristik kepribadian. Nah, kalau ini tuh soal gimana sifat bawaan kita. Misalnya kalau kamu tipe profesional, perfeksionis, biasanya lebih susah ngerem untuk kerja karena pengen semuanya sempurna. Sebaliknya kalau kamu santai banget, mungkin malah terlalu fokus untuk me time dan lupa target kerjaan. Jadi kepribadian ini ngaruh banget gimana kamu atur waktu. Nah, yang selanjutnya adalah sikap. Di sini lebih ke pola pikir seseorang soal kerja dan hidup. Kerja dan hidup. Misalnya kalau kamu mikir kerja itu hidup, ya udah waktumu habis buat kerja. Tetapi kalau sikapnya lebih ke kerja buat mendukung hidup yang enak, kamu pasti lebih nyari keseimbangan. Sikap kayak ini juga ngaruh ke gimana kamu prioritasin hal-hal penting di hidup kamu. Selanjutnya adalah cara mencapai work-life balance. Yang pertama, atur jam kerja prioritas yang akan dikerjakan. Nah, nggak semuanya kerjaan harus diselesain sekaligus. Pilih mana yang paling penting dan paling mana yang deadline-nya itu yang paling cepat. Fokus ke hal-hal besar penting biar nggak keburu pusing sendiri. Terus yang kedua adalah luangkan waktu untuk diri sendiri. Nah, ini tuh penting banget karena ambil waktu buat ngelakuin hal yang bikin seseorang senang kayak olahraga, baca buku, menonton film, atau sekedar leha-leha biar seseorang nggak lupa sama kebutuhan diri sendiri. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah happiness at work. Definisinya sendiri itu adalah pada tingkat kepuasan emosional, kesejahteraan, mental, dan keterlibatan karyawan dalam lingkungan kerja. Ini mencapai seperti perasaan positif terhadap pekerjaan, hubungan interpersonal, dan pencapaian yang dirasakan. Kebahagiaan kerja tidak hanya tentang kebahagiaan sesaat, tetapi juga tentang bagaimana pekerjaan memberikan arti, tantangan, dan keseimbangan bagi individu. Baik, selanjutnya adalah manfaat happiness at work. Untuk karyawan, yaitu kesehatan mental dan fisik lebih oke. Itu adalah kalau kerja bahagia, pikiran lebih rileks, dan badan juga gampang sakit. Ah, jadi nggak ada tuh drama kerjaan bikin sakit kepala tiap hari. Yang kedua, stres dan kelelahan berkurang yaitu happy di tempat kerja itu bikin beban kerja lebih enteng. Jadi nggak gampang burn out deh. Selanjutnya hidup lebih puas itu kerja enak, mood bagus, otomatis hidup juga kan terasa lebih menyenangkan. Dan untuk organisasi itu produktivitas dan kreativitas meningkat. Karyawan yang happy itu kerjanya lebih semangat dan ide-idenya mengilut terus. Selanjutnya absensi dan turnover turun, yaitu kalau suasana kerja enak, siapa sih yang nggak mau bolos atau resign? Karyawan kan pasti betah tuh. Nah, selanjutnya budaya organisasi jadi positif, yaitu lingkungan kerja yang penuh kebahagiaan itu bikin tim lebih solid, komunikasi lebih lancar, dan semua orang kerja dengan vibe yang asik. Nah, selanjutnya itu adalah faktornya. Yang pertama itu faktor individu. Faktor individu itu sendiri ada kesesuaian minat dan pekerjaan. Itu tuh kalau
kerjaan sesuai sama apa yang kamu suka, rasanya tuh lebih semangat. Jadi nggak berasa kayak kerja, tapi lebih ke ngelakuin hobi yang dibayar. Selanjutnya keseimbangan kerja kehidupan atau disebut work life balance. Kalau bisa ngatur waktu kerja sama waktu buat keluarga, teman atau diri sendiri, hidup jadi lebih seimbang dan bahagia. Yang ketiga itu kesehatan mental dan fisik. Kalau badan sehat, di pikiran tenang, kerja pun jadi lebih lancar. Lagi kalau sering sakit, stres, kebagian di kantor pun terganggu. Selanjutnya itu faktor lingkungan kerja. Yang pertama itu hubungan interpersonal. Punya rekan kerja yang asik dan atasannya sportif, bikin hari-hari di kantor lebih menyenangkan. Yang kedua untuk organisasi. Kalau kantor punya budaya kerja yang positif, seperti saling mendukung dan menghargai, pasti karyawan merasa nyaman dan dihargai. Selanjutnya, kondisi fisik tempat kerja. Ruang kerja yang nyaman, bersih, dan nggak sumpah bikin kerjaan lebih fokus. Nggak perlu kantor mewah deh, yang penting bikin betah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Haidar. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu ada strategi meningkatkan happiness at work. Yang pertama itu strategi bagi individu. Itu yang pertama ada mengembangkan mindset positif. Nah, itu seperti latih rasa syukur terhadap pekerjaan. Kayak coba kita lihat di sisi positif dari pekerjaan kita, gaji masuk tiap bulan, belajar hal baru, atau eh, rekan kerja yang asik gitu. Syukur-syukur bisa jadi bikin kamu lebih enjoy, hindari kebiasaan overthinking soal hal yang di luar kendali, fokus aja sama apa yang bisa kamu ubah. Selanjutnya ada mengelola waktu dengan baik. Nah, itu seperti jangan sampai kerjaan numpuk kayak cucian kotor gitu kan. Kayak prioritasin tugas yang penting dulu gitu. Terus sisain waktu untuk istirahat dan ngelakuin hal yang bikin rileks gitu. Selanjutnya ada meningkatkan keterampilan. Nah, ini belajar hal baru tuh kayak upgrade skill buat main game gitu kan. Selain bikin kamu makin pede, ilmu baru bisa bantu karirmu jalan lebih lancar gitu. Ikutan seminar atau pelatihan juga seru. Jadi kamu nggak cuma stuck di zona nyaman. Nah, next. Selanjutnya ada strategi bagi organisasi. Yang pertama itu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Nah, itu seperti kasih tempat kerja yang bikin nyaman, jangan bikin sumpek gitu. Kan enak gitu kan kalau misalnya ini eh, kerjaannya nyaman gitu, terus pencahayaannya yang oke gitu, sama ruang kerja yang bersih itu penting. Plus pastiin semua alat kerja kayak laptop atau software nggak bikin ribet gitu. Kalau karyawan punya apa yang mereka butuhin, kerja juga lebih lancar. Selanjutnya ada memberikan pengakuan dan penghargaan. Nah, ini jangan pelit untuk memberi apresiasi. Kalau ada yang berhasil, ucapin terima kasih atau selamat. Atau bikin penghargaan kecil-kecilan, mau bentuknya sertifikat, bonus, kayak sekedar traktir kopi gitu juga boleh. Itu udah bikin mereka merasa dihargai gitu, hal kecil kayak gitu, ngasih energi positif tuh buat karyawan. Dan yang terakhir itu ada fleksibilitas kerja. Zaman sekarang, fleksibilitas itu kunci. Misalnya kasih pilihan buat kerja, remote, atau jam kerja yang nggak kaku. Jadi karyawan bisa atur waktu sendiri dan nggak stres karena nyari keseimbangan antara kerjaan dan kehidupan pribadi. Kesimpulannya, meningkatkan happiness at work bukan hanya tentang memberikan penghargaan atau fasilitas semata, tetapi juga tentang memahami kebutuhan psikologis dan emosional karyawan. Kebahagiaan di tempat kerja tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga memperkuat loyalitas karyawan, mengurangi tingkat turnover, dan mendorong inovasi. Oleh karena itu, investasi dalam kesejahteraan dan kebahagiaan karyawan adalah langkah strategis yang berdampak jangka panjang bagi kesuksesan organisasi. Oke, pertanyaan dari Ica itu, bagaimana cara kalian memastikan diri lu itu tetap konsisten walaupun jadwal yang lagi padat? Oke, jawaban dari kami, kelompok kami, yaitu adanya tetapkan prioritas. Buat daftar tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Yang kedua, buat jadwal harian. Buat rencana harian yang realistis. Sisihkan waktu yang fokus pada tugas utama, tapi jangan lupa untuk menyertakan istirahat agar tidak burn out. Selanjutnya itu adanya
cari sistem dukungan diskusi dengan teman, dosen, atau keluarga, atau pacar jika merasa kewalahan. Kadang masukan dari orang lain bisa membantu melihat cara yang lebih efektif untuk mengelola waktu. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan dari Cia. Tanggapan kalian mengenai jam di Indonesia itu kan 8 jam, sedangkan di Jerman itu kurang dari 8 jam. Menurut kalian itu standar atau gimana? Oke, kalau menurut kelompok kita adalah standar karena di Indonesia pekerjanya itu tidak kompeten kayak di Jerman. Di Indonesia ini banyak pekerja yang selalu kalau lagi kerja tuh scroll TikTok, jadi kayak nggak fokus buat pekerjaan. Nah, makanya ditetapkan 8 jam. Menurut kita itu standar. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Karin. Nah, jika ada seorang HR yang selalu memberikan tugas di luar jam kerja, bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita tuh harus tegas namun tetap profesional ya teman-teman. Sampaikan bahwa ada batasan waktu kerja itu yang telah ditentukan gitu kan sesuai dengan aturan perusahaan atau undang-undang ketenagakerjaan. Kayak misalnya ada tuh perjanjian kerja PKWTT atau perjanjian kerja PKWT. Nah, seperti itu. Terus apa lagi ya? eh Jika tugas memang sifatnya mendesak gitu kan, diskusikan aja sama HR tentang prioritas pekerjaan agar bisa diselesaikan dalam jam kerja yang normal. Tuh kita harus bernegosiasi atau komunikasi kepada HR juga kan. Terus komunikasikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik dan tetap jaga profesionalisme teman-teman. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.